5, 4, 3, 2, 1, 0. Ibu-ibu ya semua ya. Selamat siang ibu-ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan dulu, saya Ibu Sriwani, partner temannya Ibu Ros. Saya dari SD Negeri 06 Batarakan. Adapun tujuan saya ke sini, saya mau mengajak ibu-ibu guru SD Nurul Islam untuk berkolaborasi tentang platform Merdeka Belajar, dan saya akan memperkenalkan nanti juga bagian dari kanvas ya, seperti apa kanvas itu ya, saya akan perkenalkan. Jadi ada dua yang akan saya perkenalkan untuk menambah pengetahuan ibu-ibu semuanya. Oke, saya akan mulai presentasi saya. Saya mulai dari platform Merdeka Mengajar. Ini saya buat ya, berkolaborasi dengan guru SD Nurul Islam Batarakan. Saya dari Sriwani Lubis, saya peserta pembatik level 4. Tapi di sini saya mau mengajarkan tentang rumah belajar dan platform Merdeka, dan saya akan mengajarkan bagian kanvas. Kanvas itu saya ajarkan ke ibu bagaimana cara untuk membuat presentasi, bagaimana cara membuat sertifikat, ya membuat sertifikat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai dari platform Merdeka Mengajar ya. Nah ini yang saya katakan dulu, ini yang perlu yang kita beberapa hal yang perlu dipertimbangkan tujuan kita pembelajaran. Nah di platform Merdeka Mengajar itu ada platform Merdeka Mengajar, ada juga platform kurikulum Merdeka, ada juga komunitas. Nah kebetulan saya semua masuk loh, saya masuk semuanya mengikuti itu. Nah ini tujuan kita adalah bagaimana bisa kita tampil di depan peserta didik. Apalagi kan peserta didik kita sudah semua serba digital ya, sudah pintar-pintar main gadget. Jadi kita jangan kalah main dengan peserta didik kita, dengan siswa kita ya. Nah ini kemudian juga hasilnya ini bisa melibatkan murid ya, seperti yang saya lakukan di online kemarin di masa pandemi. Saya seperti tetap mengajar, tidak hanya kasih tugas kerjakan hal sekian, tidak. Saya lewat Google Meet, tapi saya presentasikan, dan murid saya, kebetulan saya di kelas tinggi terus, baru kali ini di kelas 1 saya minta. Jadi mereka selalu aktif. Anak-anak SD sudah saya ajarkan mereka untuk mempresentasikan menggunakan PowerPoint. Ya, sudah menggunakan PowerPoint waktu di kelas 5. Dan banyak file-file saya di dalam itu. Jadi anak-anak itu keren. Membuat video di YouTube, masukkan di YouTube gitu ya, keren semuanya. Nah itu jadi kita bisa melibatkan murid. Nah ini cara platform Merdeka Belajar. Bapak Ibu sudah punya akun kan? Sudah ya? Siapa yang baru-baru belum? Yang baru belum? Baru ini aja. Oh baru satu ya, baru satu. Oke, saya langsung masuk dulu ya. Ini bagaimana platform Merdeka Belajar ini, kita login dulu. Kalau langsung kita login itu harus punya akun ID ya, karena pemerintah sudah menyediakan akun ID kita ya, sudah menyediakan akun ID kita. Nanti saya akan masuk ke pertama, kita buka dulu Google ya, kita buka Google sudah. Kemudian ketika kita buka Google, baru ketik di sini platform Merdeka Mengajar. Ini platform ya Merdeka Mengajar. Oke, ini platform Merdeka Mengajar. Oke, ini boleh yang sudah masuk, boleh langsung masuk. Yang belum makan, boleh masuk ke sini. Ini daftar dulu. Kalau saya ini masih saya. Nah, ini bagian-bagian dari apanya? Platform Merdeka Mengajar. Ini
asesmen. Ya, ada ujian asesmen itu anak-anak di rumah bisa mengerjakan soal. Ya, itu tidak jadi masalah untuk mengevaluasi anak-anak. Ini seperti ini, boleh langsung saya masuk dulu ke login ya. Masuk. Ini masuk. Kalau belum masuk berarti nanti daftar. Ya, ada bagian daftar di situ. Daftar. Nah, ini saya masuk ke akun saya. Ini akun saya. Ini bukti saya punya akun sendiri yang sudah masuk dengan akun ID, belajar ID. Nanti yang belum, tapi kalau sudah punya akun, berarti nanti kita bagian daftar. Ya, ada di situ bagian daftar. Untuk guru, ya, ada siswa, ada guru. Jadi kita sebagai guru, berarti kita pilih guru. Ya, ini saya akan memperkenalkan apa aja sih bagian dari fitur-fitur platform Merdeka Mengajar ini. Ini salah satu ini. Contohnya ini, kita bisa melihat perangkat-perangkat mengajar. Ini perangkat ajarnya. Nah, ini perangkat ajar yang disiapkan oleh Kemendikbud. Jadi tinggal kita pilih fasenya. Fase, jadi ini ada modul bahan ajar, ada bukunya, ada modul proyek. Nah, kita kan tahun depan kita sudah IKN ya. Nah, tidak mau suka tidak suka harus kita masuk ke IKN. Nah, salah satu kita masuk IKN, kita harus jadi terdaftar di akun ID kita. Ya, untuk masuk terlibat dalam platform Merdeka Mengajar. Kalau tidak akan bisa masuk, kita sulit sekali. Nah, ini misalnya kita mencari modul bahan ajar, berarti kita cari ini fase itu berarti kelas. Ya, kalau di IKN dia sudah namanya fase. Ya, fase A itu dari kelas 1 sampai kelas 2. Kemudian fase B 3 sampai 4. Fase C ini untuk kelas 5 dan 6. Nah, fase D ini untuk SMP. Ya, jadi untuk fase. Jadi kita mau contoh pilih kelas 1. Karena saya mau ngajar kelas 1, berarti saya cari untuk modulnya. Ya. Saya klik di sini, baru pilih di sini. Ada kata pilih. Pilih. Nah, ini modul yang sudah kita cari. Oke. Kemudian ini pilih mata pelajaran apa? Karena IKN itu sudah per mapel. Ya, nanti IKN kita sudah per mapel, bukan tematik lagi. Oke. Jadi kita misalnya bahasa Indonesia, berarti kita pilih ini bahasa Indonesia. Terus pilih mapelnya ini. Nah, ini banyak. Di fitur-fitur platform Merdeka Mengajar banyak disiapkan untuk kita. Tinggal kita cari sesuai dengan apa yang kita apa. Lihat ini sudah ada nih. Ada macam di sini perangkatnya. Kita buka. Ya, ini semua modul sudah ditandai. Bisa kita buka di sini nanti. Nah, ini bagaimana? Grafisnya. Ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat nanti. Oke, ini modul-modulnya. Terus kembali back. Nah, untuk modul proyek ada di sini. Ya, ini perangkat yang sudah tersimpan. Ini bisa kita geser ke bawah. Ya. Kemudian ini perangkat mengajarnya tadi. Kemudian yang berikutnya saya akan memperkenalkan asesmennya. Ya, sebenarnya mencari-mencarinya ikut semua ya. Kalau untuk perangkatnya saya cari ke asesmen murid. Nah, asesmen murid ini saya sudah lakukan. Saya sudah lakukan anak-anak lewat digital mereka, lewat Android mereka. Ini salah satu contoh saya pilih. Ini misalnya kita mau fase kelas berapa yang kita ambil. Jadi ini kayaknya kurang besar begini. Coba lihat sini sampai terbuka. Kasih loading. Yang ini fasenya kalau kita mau asesmen. Ya, penilaian untuk peserta didik kita. Nah, ini fasenya. Saya fase kelas 1. Sekarang tadi kelas berapa ya? Kelas 3 ya? Bisa klik ini. Nah, ini. Terus klik
ini terapkan. Ini diterapkan ketika kita pilih kelasnya, baru pilih terapkan. Oke, ini kita terapkan. Kemudian kita pilih numerasi atau literasi. Ini. Kalau kita misalnya mau literasi, saya mau bikin anak saya literasi, dipilih, klik baru diterapkan. Nah, ini diterapkan. Ini diterapkan. Kemudian ini hasilnya. Yang mana kita pakai? Yang ini. Misalnya saya pilih yang ini, soal yang ini. Nih. Nah, pilih kan? Tadi dari pilihan tadi. Kemudian saya pilih yang ini. Setelah kita memilih, literasi itu soalnya yang mana, terus langsung kayak gini. Gunakan asesmen ini. Ya, digunakan asesmen ini. Terus kita mau melanjutkan ke WA group. Ya, bisa lanjutkan ke WA group. Ini WA group. Nah, ini saya sudah bikin kelas saya. Kalau mau menambah misalnya guru agama kan, bisa pilih di sini. Buat kelas baru, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Buat grup. Enaknya kita hanya buat grup. Nanti mereka ketika kita kirim soal itu ke mereka, itu langsung nanti namanya siapa, terus nisetnya berapa, itu mereka isi sendiri. Ya, ini misalnya saya pilih sini. Ini kan ini misalnya kelas 1 tadi saya, terus saya kelas 1. Misalnya, kalau itu kan di sini tambahkan. Kalau mau bikin tambah sini. Oke. Ini nama kelasnya berarti kelas 3 berapa Ibu? Kelas 3 aja? 3 saja. Terus tingkat kelasnya di sini. Ini kelas 3 misalnya ini kan? Ini 3. Terus ini tahun ajaran itu bisa ubah. Ini kan 21 2022. Sekarang sudah 2023. Nah. Oke. Ini boleh, ini nama kelasnya tadi profesi misalnya kelas 3 ya. Kelas 3. Oke. Setelah ini baru saya simpan. Saya simpan. Nih misalnya. Oke, kemudian setelah itu baru saya klik ini. Saya klik ini. Boleh dengan kata lanjutkan. Kalau untuk mengirim ke siswanya. Ibu punya grupnya kan? Oke, ini misalnya grupnya. Terus buat tautan di sini. Buat tautan. Sampai di sini, apakah saya kecepatan? Apa saya ulang lagi? Buat tautan. Nah ini kirim. Ini salin dulu. Ini salin. Ini disalin dulu. Baru WhatsApp. Ini WhatsApp. Ya. Terus ibu WhatsAppnya. Kalau misalnya kelas ibu kan, berarti pakai WhatsApp ibu. Misalnya. Ini WhatsAppnya. Bentar, ini karena saya belum buka WhatsApp saya. Ini karena WA saya, aku saya ini boleh punya ibu boleh screenshot dulu. Boleh. Iya ya, itu yang baru. Nanti saya apakan komunitas. Kali mau masuk komunitas ya. Tadi pertanyaan bagus. Iya. Jadi aksi saya sudah saya kerjakan tadi di pelatihan mandiri saya. Ini harus dikerjakan, setiap modul ini harus kita kerjakan. Nah ini bukti saya mengerjakan. Ada tanda cekan dulu kan? Iya kan? Ada cekan begitu, ini diselesaikan bagian-bagiannya. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ini adalah ilmu yang kita bisa ambil dari teori dan nanti kita praktekkan seperti apa di lapangan itu. Mendidik dan mengajar seperti apa? Baca dulu. Saya mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ini wawasan kita seperti apa? Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti anak. Terus pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan seperti apa itu? Nah ini aksi nyatanya, aksi nyata penyebaran Merdeka Mengajar. Ini yang sudah saya lakukan. Ada refleksinya. Poster saya ini saya gunakan menggunakan Canva. Nah,
Otomatis saya belajar tanpa kan. Ini udah wawasan saya lagi. Ini yang sudah saya lakukan anak senjata saya. Udah ya Bu ya? Masih ada pertanyaan dengan platform Merdeka Mengajar? Tidak ada, kita masuk ke itu ya, rumah belajar ya. Macam apanya? Ada bank soal, ada editing. Nah, ini utamanya. Ada kelas maya, sekarang bukan kelas bermaya lagi, kelas digital. Ada sumber belajar, ada laboratorium, ada bank soal. Tanya, kita kelas berapa? Kelas 1 atau ibu ada kelas 3. Ini kelas 3 kan? Kita pilih nih, matematika kah, IPA kah, PKN kah, atau olahraga. Ya, terus kita bisa pilih. Kita misalnya pilih matematika, evaluasi umum, pilih evaluasi umum. Kita pilih yang kita mau pakai siapa? Apakah yang dibuat oleh Aula Rahmi Rasela? Karena terus terang Bapak Ibu saya belum bisa bikin soal di sini. Saya masih sibuk. Tapi saya mau masuk ke ranah mereka begini. Mau untuk masuk ke ranah mereka ini kan mereka kan sudah bikin soal kan mengenai yang tadi ini keren ya. Nah, misalnya saya Ibu belajar anak kelas 3 Bu. Matematika. Supaya anak itu bisa bekerja di sana, boleh Ibu lihat di sini. Ini blok ini blok, ya kan? Ibu set, baru Ibu kirim di WA-nya. WA misalnya WA guru. Ya. Di WA guru misalnya ini, di WA guru. Nah, kita masuk ke apa? Edugen. Kita masuk edugen, karena edugen rumah belajar. Ini bagian edugennya. Portalnya. Ini edugennya. Masuk ke bawah edugen belajar. Jadi paling kami kalau mau belajar sambil bermain ya kita buat media peraga. Kayak saya kemarin saya pernah buat apa bola tangga. Jadi itu belajar sambil bermain. Buat media belajar. Nih, nanti angka 1 berarti angka 2. Ibunya tahu. Jadi gini Ibu ya. Ya, itu juga. Jadi bisa berkreatif mau apapun yang kita pakai. Bisa. Itu juga. Menyusun angka-angka. Kita tinggal pilih lagi. Oh, saya mau ini pancing kata. Boleh. Mau pancing kata, coba. Ayo Ibu mau pancing kata, coba belajar. Terus kalau game kayak begini kirim linknya kayak mana? Tinggal tekan link di atas baru kirim. Iya, yang ini. Di atas Yang di copy. Ini copy. Yang di atas copy. Nah, Baru kita kirim ke grup WA ya. iya. Sudah ya. Jadi ini kapasitasnya dari rumah belajar ini sangat-sangat membantu sekali. Alhamdulillah. Ya. Baik, coba ketik Canva. Ini namanya Canva. Nafas itu kayak baik dulu. Canva. Canva login. Oh, langsung di Google ya, Bu? Ya, boleh Canva masuk. Boleh Boleh. langsung di aplikasi ini? Boleh. Nih, Canva masuk boleh. Canva masuk. Nah. Tuh, membuat dan masuk ke Canva. Ini yang mau mendaftar, yang belum mendaftar, masuk daftar sini. Yang belum. Boleh, boleh kalau belum ada akun ID, boleh pakai akunnya sendiri. Boleh, ya. Boleh kok. Saya sudah pernah coba, cuma saya buat menu. Belum. Menu ya. Cuma kalau untuk PPT-nya saya belum coba. PPT-nya belum ya. Ya, kalau yang lainnya buat Poster, poster saya sudah coba semua. kartu undangan. Sudah semua saya coba. Ini sebenarnya aplikasi HP kan Iya, aplikasi bisa ya. aplikasi HP dulu. Nah, keren. Kalau udah didesain untuk Nah, ini didaftar ya, kalau udah punya daftar dulu. Ini daftar lanjut ke login. Ke login. Kenapa itu? Kenapa itu, Bu? Tidak apa-apa. Goyang dia.
Ini tadi daftar sini, yang belum daftar ke Nggak tahu siapa yang masuk ke itu Google yang di atas. Yang ini. Ada kali maksudnya. Mari 2000 bukan sama ini. Dia Ada yang masukkan yang tidak mau pakai akun ID. Nanti kalau apa wajib berarti akun ID masuk wajib. ya. Yang belum daftar dulu. Sudah masuk? Wah, sudah masuk dia. Ini kan saya kemarin saya ngikut coba-coba. Nah, keren tuh masuk ada coba. Tuh, mau bikin menu-menu makanan kan? Situ boleh. Jadi penasaran di mana saya kerjakan bikin menu ini? Saya mau apa sih? Nah, lewat HP. Ya, HP saya maklum. HP saya sama dengan ibu semua. Nah, kita pakai yang ini. Saya masuk ke terserah ya, saya ini pun boleh saya. Kali ini. Oke. Atau terserah saya mau masuk mana itu terserah. Ini nggak tahu siapa yang pakai aktif. Saya pakai ini boleh. Ini boleh. Akun ID boleh. Jadi, ini buat desain. Bagian buat desain ya. Enak mah juga kalau misalnya buat kayak ini. Ini langsung dibagikan apa, Bu? Nah, Saya sudah lupa. Ada saya punya kan? Kemarin saya langsung bagikan itu gimana? Lupa saya. yang mana itu? Ini saya buat materi. Di PDT. Tidak tahu saya iya di kantor cuma saya bingung ini kemarin tuh habis Oke, ini kita buat desain. Berarti kita cari ke ini ada desainnya. Berarti kita mau bikin apa tadi? Presentasi kan? Ini ada banyak nih presentasi, kartu, terus kalender bisa kita buat, label. Ini banyak nih, banyak pilihan macam. Ini banyak pilihan. Ini stiker, mau bikin stiker, terus ini stiker oval, presentasi. Ya, wallpaper di desktop boleh, bikin resume yang mau masih kuliah, ya membuat animasi di medsos, ini ada animasi medsos. Nah, ini sudah bisa presentasi kok. Ini bisa di kolaborasi sama PowerPoint ya. Bisa.